Shalom, apa kabar anak-anakku sekalian? Kita bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran 14, bersahabat dengan semua orang. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, marilah anakku sekalian untuk bernyanyi bersama sesuai dengan tema pelajaran hari ini, yaitu hari ini kurasa bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau telah berkati kami semua. Saatnya kami akan belajar mengenal Engkau, Tuhan. Berkati setiap pembelajaran kami. Buka hati dan telinga kami untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran pada pelajaran 14, yang pertama, menunjukkan sikap toleransi terhadap orang lain dari berbagai budaya, suku, agama, dan bangsa. Yang kedua, menolong orang lain yang sedang menderita atau membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar menghargai orang lain yang berbeda dengan kita, karena kita semua sama di hadapan Allah. Dan kali ini kita akan belajar bersahabat dengan semua orang dan menjadi sahabat yang baik. Marilah anak-anakku sekalian, kita dasari pembelajaran pada hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Yakobus menegur kecenderungan memandang muka di dalam kehidupan bergereja. Itu ayat yang pertama, saling menilai berdasarkan kekayaan. Merupakan penyangkalan terhadap prinsip iman Kristen. Tuhan Yesus yang mulia, itu ayat yang pertama juga, telah rela menjadi hina dan mati dalam aib demi menyelamatkan manusia. Yakobus memberi contoh, ada seorang tamu datang dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, maka ia akan dihormati dan diberi tempat duduk yang terhormat. Akan tetapi ada orang yang miskin datang, ia hanya akan disuruh berdiri atau duduk di lantai
Pembedaan ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang yang percaya kepada Allah. Kemuliaan manusia bukan terletak pada harta milik atau penampilan lahiriah. Itu pada ayat yang kedua sampai ketiga. Tetapi pada status barunya di dalam Kristus, menerapkan standar yang lain dalam kehidupan bergereja adalah hal-hal yang jahat di mata Allah. Itu terdapat di ayat 4. Yang pertama, Allah justru memilih yang orang miskin untuk dia dijadikan kaya dalam iman, bahkan sebagai pewaris kerajaannya. Itu terdapat dalam ayat ke-5. Yang kedua, Yakobus merujuk pada fakta pada zaman itu bahwa orang yang kaya dan berkuasa sering melawan Allah dan menindas orang miskin. Itu ayat yang ke-7. Bukan maksud Yakobus mengajarkan untuk menolak orang kaya. Ia hanya mengingatkan agar tidak pilih kasih dalam hidup berjemaat. Seharusnya kita meneruskan kasih itu kepada sesama, seperti perintahnya untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu berarti kita akan mengasihi dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Perhatikan ayat Alkitab Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Di situ ditulis, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Allah kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang pertama, pelajaran 14, bersahabat dengan semua orang, sudah selesai pembelajaran. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah ajarkan kami untuk hidup bersama dengan semua orang, tidak membeda-bedakan latar belakang sosial, supaya apa yang kami lakukan ini membawa berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.